Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua tetap sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran IPS kita pada hari ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan dibagikan. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang, kita ada di tema 2, keberagaman lingkungan sekitar. Nah, berkenalan dengan lingkungan sekitar bagian ketiga, dan hari ini kita akan bahas tentang berkenal dengan masyarakat, yaitu sekarang kita berada di poin C, bentuk interaksi sosial dan pembentukan karakter budaya kebiasaan masyarakat daerah. Jadi pada pertemuan IPS kita hari ini kita akan bahas 2 hal. Yang pertama itu adalah bentuk interaksi sosial, dan yang kedua pembentukan karakteristik budaya atau kebiasaan masyarakat daerah. Nah, kita mulai di C, bentuk interaksi sosial. Nah, pertama kita akan bahas itu tentang interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif karena mengarah pada kesatuan. Interaksi sosial asosiatif berkembang karena adanya interaksi positif yang berlangsung antar pelaku hubungan sosial asosiatif. Nah, dalam interaksi sosial asosiatif ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi yang utama dari satu proses interaksi sosial asosiatif, karena dilakukan untuk memenuhi satu kepentingan atau kebutuhan bersama-sama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama-sama atau individu-individu atau kelompok sebagai usaha mencapai satu kepentingan atau tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Nah, sekarang ada beberapa bentuk dari kerjasama. Satu, begini, adalah bentuk kerjasama dengan melakukan perjanjian untuk pertukaran barang atau jasa di antara organisasi-organisasi atau baik dua pihak atau lebih. 2, coalition atau koalisi merupakan bentuk kerjasama yang menggabungkan antara organisasi dua atau lebih yang berusaha dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Yang ketiga, joint venture adalah kerjasama dalam bentuk pendirian atau penyelesaian dalam suatu proyek-proyek yang dirancang sebelumnya. Yang keempat, competition atau kooptasi merupakan penerimaan suatu unsur yang baru dalam suatu kepemimpinan baru di dalam suatu organisasi atau aktivitas politik. B, akomodasi. Akomodasi adalah satu proses seorang individu atau kelompok dalam tahap penyesuaian akibat pertentangan yang terjadi sebelum akomodasi dalam rangka mengatasi ketegangan. Nah, akomodasi dapat diartikan sebagai suatu interaksi sosial yang seimbang, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berkembang tumbuh di masyarakat. Nah, ini ada bentuk-bentuk dari akomodasi. Yang pertama, toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan bersama. 2, koersi adalah bentuk dari akomodasi yang prosesnya dilaksanakan secara paksa, di mana salah satu pihak menguasai pihak lain. Yang ketiga, arbitration atau perwasitan, suatu bentuk penyelesaian masalah melalui pihak ketiga apabila masalah-masalah pihak yang bertangan tidak mampu menyelesaikan sendiri. Yang keempat, mediation atau mediasi. Yang keempat, mediation atau mediasi, penyelesaian sengketa yang menyerupai arbitration, tetapi pihak ketiga hanya sebagai perantara dan tidak mempunyai kewenangan mengambil prakarsa. Yang kelima, conciliation atau konsiliasi adalah usaha yang
mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih agar tercapai persetujuan bersama. C. Asimilasi. Asimilasi merupakan pembaruan dari dua kebudayaan yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asal yang hilang sehingga terbentuk kebudayaan baru. Asimilasi ditandai dengan usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan yang terjadi antar orang atau suatu kelompok. Dengan adanya asimilasi, maka orang-orang dari kedua kelompok akan berusaha untuk sedikit demi sedikit mengurangi perbedaan di antara mereka. D. Akulturasi. Akulturasi adalah percampuran kebudayaan. Akulturasi dapat terjadi saat suatu kelompok yang punya kebudayaan tertentu dihadapkan pada suatu unsur budaya asing yang secara sadar atau tidak mulai diterima keberadaannya tanpa berpengaruh pada budaya yang sudah ada. Ini contoh seperti bangunan Masjid Demak yang merupakan tempat ibadah umat Islam memiliki corak candi Hindu dengan atap bertingkat seperti layaknya candi Hindu. Dan kita masuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif memiliki hasil akhir yang negatif atau berujung pada perpecahan antar individu maupun kelompok. Interaksi sosial disosiatif berkembang dan tumbuh karena terdapat suatu perselisihan atau suatu kompetisi dari para pelaku yang melakukan hubungan disosiatif. Bentuk interaksi disosiatif. A. Persaingan. Persaingan atau kompetisi merupakan interaksi yang bersifat negatif. Persaingan atau kompetisi timbul dari dua individu atau lebih dengan saling memperebutkan sesuatu yang jumlahnya terbatas sehingga memungkinkan untuk melakukan segala cara. Persaingan secara perorangan disebut dengan persaingan pribadi. Sementara persaingan yang bukan bersifat pribadi yaitu persaingan antar kelompok. Contoh dari hal tersebut adalah persaingan antara perusahaan-perusahaan dalam memperebutkan daerah pemasaran. B. Kontravensi. Kontravensi adalah suatu proses sosial yang terjadi di dalam persaingan dan pertentangan atau konflik. Kontravensi merupakan sikap untuk menuju suatu ketidaksenangan. Kontravensi mempunyai beberapa macam bentuk antara lain kontravensi umum, kontravensi sederhana, kontravensi intensif, kontravensi rahasia, dan kontravensi taktis. C. Pertentangan konflik sosial. Konflik sering terjadi dengan disertai berbagai ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik mempunyai beberapa macam pertentangan seperti pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, dan internasional. D. Kita masih dalam D. Pembentukan karakteristik budaya kebiasaan masyarakat daerah. Kebudayaan dalam kacamata sosiologi adalah ide-ide keyakinan, perilaku sehari-hari, dan produk-produk umum yang diciptakan dan digunakan bersama. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang tercipta dan dimiliki oleh seorang manusia pada saat berinteraksi secara bersama-sama. Kebudayaan membentuk individu untuk memandang dunia dengan caranya. Budaya sangat bervariasi di seluruh dunia. Kita mengenal budaya industri barat, budaya Timur Tengah, sampai budaya Korea Selatan. Ini ya contoh gambar Blackpink, salah satu idol K-pop. Ya, ini dari Korea Selatan.
Cara-cara hidup masing-masing budaya seringkali tampak normal dan seringkali lebih baik bagi sebagian orang. Namun, kebudayaan lain yang berbeda terdapat di seluruh permukaan bumi yang nampak normal atau lebih baik untuk sebagian besar orang lain. Kebudayaan yang berbeda-beda dapat berakibat kultur shock atau gagap dalam menghadapi keadaan situasi dan cara-cara hidup sehari-hari yang tidak biasa. Hampir setiap perilaku manusia dipelajari, mulai dari berbelanja, menikah, cara mengungkapkan perasaan, sampai cara mendidik anak. Bagi seseorang yang dibesarkan di Sumatera bagian Barat, adat istiadat pernikahan sebuah keluarga dari Jawa bagian Tengah dan Timur mungkin tampak aneh atau bahkan salah. Sebaliknya, seseorang dari keluarga tradisional di pesisir Pulau Sulawesi akan memiliki gagasan yang berbeda dalam mengasuh anak jika dibandingkan dengan keluarga di perbukitan pedalaman Pulau Papua. Dengan kata lain, cara pandang orang terhadap pernikahan dan pengasuh anak sangat bergantung pada apa yang telah diajarkan kepada mereka. Perilaku berdasarkan adat istiadat yang dipelajari merupakan sesuatu yang dianjurkan. Mengenal aturan-aturan dalam adat istiadat yang tidak tertulis dapat membantu individu-individu merasa aman dan individu-individu banyak menginginkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan percaya diri bahwa suatu perilaku dari mereka tidak dapat diganggu. Namun, tindakan-tindakan yang terlihat sederhana seperti pergi ke tempat kerja membuktikan banyak kesopanan budaya. Terima kasih. Demikianlah materi IPS kita pada hari ini dan kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.